Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Anggia Eboni. Pemirsa, terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice Arif Rahman Arifin telah membacakan pledoi atau pembelaannya atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang pagi tadi. Dalam pembelaannya terdakwa mengaku salah karena tidak berani melawan perintah pimpinannya yaitu Verdi Sambo. Menurutnya membantah perintah atasan tidaklah semudah yang tertulis di buku peraturan. Nota pembelaan pribadi kami awali dari penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap kami sehingga menyebabkan dilema moral. Cerita yang disampaikan oleh pimpinan saat saya saat itu ditambah dengan apa yang saya lihat dari Bapak FS dan Ibu PC, menangis, sedih, jujur membuat perasaan saya yang timbul adalah rasa empati yang besar dari dalam diri saya kepada beliau. Saya seperti terkondisikan oleh rasa empati sehingga tidak ada pemikiran janggal saat itu. Terlebih dari tampilan raut muka Bapak FS dan Ibu PC sangat sedih dan terpukul oleh kejadian yang menimpa Ibu. Emosi yang ditampilkan oleh Bapak FS yang tidak stabil dan rentan perubahan kepribadian serta kadang bersikap kasar dan ancaman yang terlontar menciptakan keadaan yang membuat saya tegang. Keadaan demikian yang muncul dalam setiap kontemplasi saya, antara logika, nurani, dan takut bercampur. Sungguh tidak semudah membaca kalimat dalam peraturan tentang menolak perintah atasan. Tidak semudah melontarkan pendapat. Kalau saja begini, jika saja begitu, mengapa tidak melakukan ini, mengapa tidak bersikap begitu. Budaya organisasi di Polri yang mengakar pada rantai komando, hubungan berjenjang, yang disebut relasi kuasa, bukan sekedar ungkapan melainkan suatu pola hubungan yang begitu nyata memberikan batasan tegas antara atasan dan bawahan. Pola ini yang kadang menyuburkan penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan. Kondisi rentan penyalahgunaan keadaan ini mungkin tidak bisa dengan mudah dipahami semua orang. Beragam praduga bersalah terhadap saya mungkin dipengaruhi oleh predikat saya sebagai penegak hukum. Seragam dan kepangkatan. Sebagai seorang lulusan Akademi Kepolisian yang berpangkat AKBP dengan pengalaman di berbagai bidang seakan menjadi suatu nilai kepastian dengan predikat demikian pasti akan selalu memiliki kemampuan untuk menolak perintah atasan. Padahal yang terjadi adalah budaya organisasi dimanapun berada sangat berdampak sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan keadaan karena ada relasi kuasa. Saya meskipun dengan predikat sedemikian rupa hanyalah bawahan yang merupakan manusia biasa. Bawahan yang dalam relasi kuasa berada di bawah kendali atasan dan manusia biasa yang memiliki takut sebagai salah satu emosi dasar yang muncul sebagai respon atas peristiwa yang menimpa saya. Berbagai pertanyaan dilontarkan banyak pihak. Mengapa? Mungkinkah seorang penegak hukum yang paham hukum, seorang dengan predikat seperti itu, mengapa memilih diam saja? Mengapa takut berterus terang? Bahkan ada juga yang dengan mudah berasumsi kemudian menuduh tanpa empati bahwa ada kesengajaan dalam diri saya untuk membantu, menghalangi. Jika saya boleh jujur, pertanyaan itu kerap muncul juga dalam benak saya. Bagaimana mungkin saya bisa terlibat? Kenyataan seperti ini adalah seperti mimpi bagi saya. Dalam penilaian saya pribadi, saya adalah orang yang taat dalam berbagai aturan dan ketertiban SOP yang mengedepankan kebenaran material. Apakah mungkin hal itu terjadi kepada saya? Harus terlibat dalam perkara dan diserang dengan tuduhan kesengajaan dan niat untuk merintangi penyidikan. Ketika saya bekerja, saya selalu berupaya berhati-hati dengan banyak pertimbangan. Ketika saya pertama kali menemukan ketidaksesuaian dan kejanggalan dalam video yang saya tonton, kemudian mendapatkan perintah dari Saudara FS untuk menghapus file yang saya tonton. Saya sudah berupaya mempertimbangkan dan memohon bantuan. Saya telah memohon arahan dari atasan saya langsung, yang saat itu saya nilai dapat memberikan perlindungan, dukungan, serta arahan tentang ketidaksesuaian dan kejanggalan. Jika saat itu atasan saya mendukung dan memberikan arahan untuk melaporkan ke petinggi Polri atau pejabat utama lainnya demi memohon perlindungan, arahan, dan dalam rangka pengungkapan fakta, mungkin sejak saat itu saya lebih berani mengungkapkan hal yang saya ketahui.
Namun hal itu tidak seideal yang saya bayangkan. Dan saya malah dihadapkan kepada saudara FS yang justru kemudian meminta menghapus file tersebut. Pada saat itu saya menolak untuk menceritakan langsung dan dihadapkan, tapi situasi berbeda. Apabila saya coba menggambarkan kembali peristiwa saat itu, saya seperti tidak mau harus menceritakan kembali secara langsung ketidaksesuaian dan kejanggalan yang saya ketahui. Dalam suasana yang tegang, alasan saya menangis terlihat tidak bisa mengontrol lagi emosi dan air mata. Kondisi menjadi tidak menentu dan sulit diprediksi. Apalagi ketika ditanya siapa saja yang sudah menonton dan kemudian ada perkataan kalau bocor, saya berempat yang harus bertanggung jawab. Kondisi psikis saya sudah sangat down dan sangat tertekan. Sulitkah untuk memahami posisi saya? Mungkin lebih mudah dipahami jika dianalogikan dengan ungkapan bagaikan individu yang terkena sakit menular. Keadaan yang disalahgunakan ini membuat saya akhirnya tidak ada pilihan selain diam, dan sebagai tindakan akomodatif serta mencari solusi, saya dan Baikuni menyiapkan rencana lainnya. Ketika saya tidak lagi diam, keberanian saya perlahan kemudian muncul, meskipun muncul sedikit, tapi semoga dapat dimaknai sebagai itikat baik. Semoga dapat dihargai sebagai upaya yang berguna untuk mengungkap kebenaran. Nasihat orang tua yang selalu diingatkan kepada saya bahwa pimpinan adalah orang tua, guru, dan komandan yang selalu berupaya menjaga anak buah atau bawahan. Bahkan terkadang apa yang menjadi pikiran pimpinan seorang anggota atau bawahan belum tentu bisa memahami. Tetapi saya diyakinkan bahwa itu merupakan hal yang baik untuk bawahan. Atau tidak akan mungkin seorang pimpinan menjerumuskan anggota. Oleh karena itu saya selalu berupaya memberikan kerja yang terbaik dan pikiran positif tentang kebijakan yang diambil oleh pimpinan saya. Figur seorang pimpinan bagi saya tidak hanya seorang komandan tapi juga orang tua. Dan ungkapan itu sangat tepat dan memang menjadi bawahan yang benar secara hukum administrasi adalah mendukung kelancaran prosedur. Oleh karena itu dibedakan tugas, tanggung jawab, dan hak antara pelaksana dan pimpinannya. Kesalahan selalu ada di pundak pimpinan. Pimpinan seharusnya berperan melindungi, mengayomi anak buah, karena itu merupakan tanggung jawab pimpinan. Secara konkret tanggung jawab ini mewujud pada kondisi, bahkan sampai di lingkungan Polri pun yang menikah, itu akan mendapat amanah atau arahan dari seorang pimpinan kepada calon istri dan keluarga barunya. Karena merupakan tanggung jawab atasan hingga dalam membina keluarga bawah pun menjadi tanggung jawab atasan. Dan saya juga meyakini bahwa keamanan, keselamatan anggota atau anak buah itu juga seyogyanya menjadi tanggung jawab atasan. Anak buah harus didukung, dibela, dan dilindungi atasan jika ada masalah. Maka atasan langsung menjaga, mencari solusi, dan membimbing. Namun posisi saat itu, pimpinan saya mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik sebagai seorang pimpinan, dan justru malah menarik saya dengan mengancam agar patuh. Selanjutnya bahkan menjadi marah karena saya berusaha untuk jujur, terlepas dari tarikan yang kemudian bisa menjerumuskan ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Saya hanya berharap setelah tidak dibela, dijerumuskan, kini masih ada keadilan untuk saya di persidangan ini.